Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan atau sesi terakhir dari bahasan akuntansi pajak. Tinggal dua materi yang tersisa, yaitu pasal 16D PPN dan tambahan materi menurut saya adalah deferred tax asset dan deferred tax liability atau PSAK 46. Langsung saja kita mulai untuk menyingkat waktu, mungkin nanti tidak sampai lama, tapi waktu yang ada bisa kita gunakan untuk diskusi atau melatih apa-apa yang sudah kita dapatkan. Oke, pasal 16D sama dengan 16C, ini adalah pasal khusus yang tujuannya adalah memperluas objek ya, dalam rangka untuk menarik atau mengeksekusi peluang adanya penerimaan negara dari sektor PPN. Pasal ini dinamakan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP. Sebagaimana biasa, kita lihat dulu bunyi ketentuan pasalnya agar kita menjadi tahu. Mari kita lihat Undang-Undang PPN pasal 16D. Dibunyikan di dalam undang-undang, pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan BKP, jadi terbatas hanya pada penyerahan BKP yang jenisnya adalah aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP. Jadi objeknya adalah aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Saudara sekalian peserta brevet, dengan membaca pasal 16D ini kita mengetahui beberapa hal. Pertama adalah adanya penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, yang menyerahkan khusus yaitu PKP. Maka kalau dua hal ini dipenuhi, yaitu penyerahan BKP berupa aktiva yang tujuannya tidak untuk diperjualbelikan dan yang menyerahkan adalah dilakukan oleh PKP, maka dua syarat ini menyebabkan munculnya kewajiban PPN yang harus dipungut ya. Tentu saja yang memungut nanti PKP. Kalau kita sederhanakan bahasa hukumnya pada bahasa praktikal ya, jadi transaksi ekonominya bisa dibayangkan bahwa ada dalam bahasa awam ya biasa kita sebut penyerahan BKP ya, BKP-nya dijual. Meskipun konsep penyerahan BKP atau kata-kata penyerahan dalam Undang-Undang PPN itu mengandung beberapa makna sebagaimana diatur dalam pasal 4. Nanti kita pelajari lagi kalau toh lupa. Tapi yang jelas saya ingin menyederhanakan saja sebagai sebuah contoh. Jadi kalau ada penjualan BKP, BKP-nya ini adalah aktiva. Kalau ngomong aktiva berarti kita pasti teringat pada sisi neraca sebelah kiri ya. Jadi kalau orang akuntansi membuat laporan posisi keuangan atau neraca, maka aktiva terbayang di sebelah kiri. Nah, aktiva yang bagaimana yang bisa dijual dan kemudian muncul utang PPN, yaitu aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Aktiva yang mana? Jelas kalau kita bagi menjadi beberapa bagian, aktiva itu adalah aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar ada kas, ada inventory atau persediaan, ada piutang dan seterusnya. Kalau wujudnya barang, jelas
Kalau lancar ya namanya inventory atau persediaan. Kalau tidak lancar ya namanya bisa mesin, bisa kendaraan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka yang dimaksud di sini adalah dalam bahasa praktik kalau ada penjualan mesin, nah kalau ada penjualan mobil, nah, yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dengan kata lain mesin dan mobil tadi bukan dicatat sebagai inventory, alias pengusahanya bukan pengusaha yang jualan mesin atau jualan mobil. Maka itu yang dimaksud dalam ruang lingkup pasal 16 ini. Nah, jadi kalau syarat pertama terpenuhi, maka kita lihat siapa yang menjual atau yang menyerahkan BKP. Kalau status WP-nya adalah PKP, ya bisa orang atau bisa badan, maka dua syarat terpenuhi, pasal 16D berlaku. Artinya PPN dikenakan atau PPN terutang. Namun belum selesai, ada koma di sana, kecuali atas penyerahan yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Itu pun terbatas pada ketentuan pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Jadi gampangannya kalau pada saat memperoleh aktiva yang tadi, misalnya memperoleh mesin atau memperoleh mobil, bahasa lapangannya lah membeli gitu ya. Membeli mobil atau membeli mesin atau membeli bangunan, kemudian pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, maka ada kemungkinan di sana klausul kecuali akan berlaku, yaitu tidak dikenakan PPN-nya asalkan PM-nya atau pada saat dibelinya atau pada saat kulaan tadi, kulaan mesin. Kalau kulaan inventory ya, bukan, ini pada saat dibelinya mesin atau dibelinya kendaraan yang tidak dipakai sebagai barang persediaan tadi, PM-nya tidak bisa dikreditkan sesuai dengan pasal 9 ayat 8 huruf B dan C. Nah, kalau saya bertanya mungkin apakah ada yang ingat pasal 9 ayat 8 huruf B dan C itu pasal apa? Nah, kalau nggak ada yang ingat ya berarti kita harus lihat, ngecek kembali pasal 9 ya, kita lihat pasal 9 adakah di sini. Nah, ini pasal 9 ayat 8 huruf B dan C. Nah, jadi kita baca, pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk, ya kita langsung fokus saja karena membahas 16D, yaitu yang dimaksud di 16D adalah ayat 8 huruf B, yaitu kalau ada kejadian perolehan BKP yang tidak punya hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi BKP-nya kalau dianggap tidak punya hubungan langsung dengan usaha, maka PM-nya tidak boleh dikreditkan. Sehingga kalau BKP ini tadi atau aktiva ini tadi dijual, dalam bahasa hukum adalah diserahkan, ada penyerahan, maka atas penyerahannya tidak terutang PPN dengan alasan PM-nya menurut pasal 9 ayat 8 huruf B tidak dapat dikreditkan. Nah, semoga paham sampai sini ya. Kemudian yang huruf C, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor. Nah, ini khusus aktivanya adalah berupa sedan atau station wagon ya. Jadi kalau kendaraan bermotor yang dibeli, BKP yang dibeli adalah sedan, dan sedan itu tidak sebagai barang dagang atau disewakan, maka menurut pasal 9 ayat 8 PM-nya tidak dapat dikreditkan. Nah, kalau kemudian setelah digunakan atau dipakai sedan itu diniatkan untuk dijual, nah, maka ada penyerahan BKP yang bukan barang dagang ya, atau bukan disewakan ya, tetapi PM-nya tidak dapat dikreditkan. Maka kesimpulannya apa? Penyerahan BKP ini terutang atau tidak? Jelas tidak terutang dengan alasan menurut pasal 16D ya, tidak terutang kalau PM-nya
memenuhi ketentuan 9 ayat 8 huruf B dan C ya. Jadi inilah dua contoh maksud saya penjelasan ya terkait dengan ketentuan pasal 16D ya. Sekarang mari kita lihat kembali slide-nya. Kita lihat contohnya. Pada tanggal 1 Desember 2018, PT Nisrina yang bergerak di bidang distributor makanan. Jadi sekarang bidangnya menjadi penting karena kita harus tahu nanti ya terkait dengan ketentuan 9 ayat 8 huruf B kan dikatakan ada hubungan langsung dengan usaha ya. Jadi kita coba lihat sekarang ada badan, asumsinya badan ini adalah PKP ya. PT Nisrina kita asumsikan PKP bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman, menyerahkan beberapa aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan. Gampangnya di sini menjual aset-aset yang bukan barang dagangan atau bukan persediaan. Apa yang dijual? 1 unit sedan, 10 unit PC, 4 mesin pemangkas rumput, 4 unit AC, 2 unit truk angkutan, dan diberi keterangan nilai buku sama dengan nilai jual untuk mempermudah. Jadi di nilai buku yang tertera 160, 20 itu adalah sama dengan nilai jualnya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan? Ingat, ini adalah akuntansi pajak PPN. Sebagaimana sudah kita sepakati di awal, materi ini pendekatannya adalah pendekatan jurnal. Maka sebenarnya transaksi ini kalau menjadi sebuah permasalahan atau dipermasalahkan, maka pertanyaan yang muncul adalah buatlah jurnalnya. Nah, tapi juga saya sudah memberikan panduan bagi Anda ya, yang sudah punya kemampuan akuntansi, ya jangan buru-buru buat jurnal, karena kita harus menganalisis dulu transaksi ekonominya apakah memang benar ya, semua penyerahan yang ada di sini terutang PPN sebagaimana ketentuan pasal 16D. Jika ya, kemudian baru kita ukur atau kita hitung berapa PPN-nya. Nah, terakhir barulah kita masuk ke penjurnalan. Dalam konteks hal ini adalah akuntansi menjadi alat bantu untuk bisa merekam aktivitas ekonomi dalam bentuk visual, yaitu jurnal. Baik, mari kita analisis. Ketentuan 16D sebagaimana tadi sudah kita coba untuk lihat secara gamblang, mengatakan syarat pertama adalah barangnya BKP ya. Barangnya BKP dengan ketentuan spesifik yang tujuan semula tidak diperjualbelikan. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kita bisa menentukan bahwa ini adalah BKP ya. Anda lihat saja nanti pasal 4A, ketika non BKP yang disebutkan di sana tidak masuk ke sini, maka ini semua adalah BKP. Sedan BKP, BKP. Kenapa? Karena pasal 4A tidak mengatur bahwa sedan bukan BKP. PC BKP, BKP. Kenapa? Karena di pasal 4A yang non BKP tidak menyebutkan adanya PC. Anda boleh cek nanti ada 4 atau 5 item yang non BKP. Pemangkas rumput BKP atau bukan? BKP. AC BKP atau bukan? BKP. Truk angkutan BKP atau bukan? BKP. Nah, jadi 5-5-nya kita yakini BKP, barang kena pajak. Nah, apakah 5-5-nya adalah aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan? Kita lihat ya. Industrinya adalah distributor, maka makanan dan minuman. Nah, maka kalau Anda bisa bayangkan proses produksinya, maka inventory atau persediaan yang dicatat di akun persediaan dan kemudian dilaporkan di neraca, maka persediaannya adalah makanan dan minuman, karena bidangnya bisnisnya adalah bisnis distribusi makanan minuman. Maka sedan bukan sedan bukan untuk diperdagangkan, juga tidak untuk disewakan, karena
PT Nisrina bukan PT yang menyewakan sedan, tapi di bidang distributor. PC bagaimana? PC juga masuk dalam kategori Aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan. Ingat, jualannya adalah mendistribusikan makanan dan minuman. Pemangkas rumput bagaimana? Ya, sama. Pemangkas rumput bukan bagian dari PKP yang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman. AC sama, ya. Nisrina tidak jualan AC, tapi bergerak di bidang distributor makanan minuman. Truk dipakai sebagai alat angkut, bukan sebagai alat jualan atau barang persediaan untuk dijual. Maka kita bisa memastikan bahwa kelimanya adalah BKP yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Baru kemudian kita lihat syarat berikutnya. Syarat berikutnya adalah PKP yang menyerahkan. Dengan asumsi PT Nisrina PKP, maka dua hal ini terpenuhi, sehingga kita bisa mengatakan, ya, 5 jenis aktiva atau aset yang semula tidak untuk diperjualbelikan terutang PPN pasal 16D. Terutang PPN pasal 16D. Namun sebelum kita menjurnal perlu diingat tadi ada komanya apa? Kecuali yang PM-nya pada saat membeli, yang PM-nya pada saat membeli BKP tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan 9 ayat 8 huruf B dan C. Kita praktekkan bagaimana dengan sedan. Sedan sesuai ketentuan 9 ayat 8 huruf B, jika bukan barang dagang dan untuk disewakan, maka sedan PM-nya tidak dapat dikreditkan. Sehingga menurut pasal 16D dengan ketentuan yang berlaku tersebut, ketika sedan diserahkan, ada penyerahan sedan, maka PPN tidak terutang. PC, ya, mohon maaf ya tadi pasal 16C ya, 16C 9 ayat 8 huruf C untuk sedan tadi analisisnya. PC atau personal komputer, ya, kita hukumi jelas aktiva BKP tidak untuk diperjualbelikan. Nah, apakah ini masuk kategori 98 huruf B dan C? Di huruf B dikatakan perolehan aktiva yang tidak punya hubungan langsung, maka PM-nya tidak dapat dikreditkan. Bagaimana dengan PC? Apakah PC mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha? Nah, itu yang perlu dijawab, ya. Jadi yang 9 ayat 8 huruf B lah yang kemudian harus dicermati dengan kata-kata sepanjang dipakai atau tidak dipakai sebagai tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, maka atas PM-nya tidak dapat dikreditkan. Nah, apa yang dimaksud berhubungan langsung dengan kegiatan usaha? Anda boleh melihatnya nanti di pasal-pasal yang ada di Undang-Undang PPH. Yang dimaksud berhubungan dengan kegiatan usaha itu paling tidak ada 5 area. Kalau digunakan sebagai alat produksi di bidang produksi, mohon maaf ya, di bidang produksi, kemudian di bidang distribusi, kemudian di bidang marketing, dan kemudian di bidang manajemen atau di area manajemen. Maka PC bisa kita hukumi, ya, berhubungan dengan kegiatan usaha. Karena mungkin PC dipakai di kantor, maka ada urusannya dengan manajemen. Ya, oleh karena itu 10 unit PC jika dijual, dia akan dikenakan PPN. Pemangkas rumput dari 4 sektor yang ada, yaitu distribusi, produksi, distribusi, marketing, dan manajemen. Apakah pemangkas rumput punya hubungan langsung? Kita hukumi tidak. Maka ketika pemangkas rumput tidak punya hubungan langsung, maka ketika dijual tidak terutang PPN. AC sama seperti PC, mungkin dipakai manajemen,
mungkin dipakai di bagian produksi dan seterusnya yang sebelumnya belum pernah ada, maka PPM-nya bisa dikreditkan sehingga ketika dijual AC terutang PPN. Terakhir, unit truk, jelas ini PM-nya bisa dikreditkan karena dipakai di area distribusi, maka PM-nya bisa dimasukkan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui berapa aset atau aktiva yang harus dikenakan PPN dari 5 aset ini atau aktiva ini, maka yang terutang PPN adalah 160 tambah 20 tambah 8 tambah 300. Jadi berapa yang terutang? 160 tambah 20 180 berarti tambah 8 tambah 300. Ya, tambah 300 di sini yang kelihatan. Maka jumlah totalnya adalah 488. Maka kita lihat sekarang cara menjurnalnya. 400. Sebentar. 160 betul ya, 160 180 488 ya. Maka yang dikenakan adalah sedan 160 tidak dikenakan. Oh, mohon maaf ya Pak, betul, sedan yang tidak dikenakan. Jadi 328 yang dikenakan PPN ya. Oke, 328 kena PPN. Nah, kali tarif 10%, maka PPN yang terutang adalah pajak keluarannya adalah 32.800.000. Sementara seluruh aktiva atau aset yang diserahkan atau dijual letakkan sebelah kredit sesuai dengan nilai jualnya ya. Kalau nilai jual di sini dikatakan sama dengan nilai bukunya, maka langsung saja untuk mempermudah ya. Maka lawan transaksinya debitnya adalah karena dijual, maka perusahaan akan menerima kas sebesar 540.800.000. Baik, saya pikir cukup untuk penjelasan atas contoh pasal khusus di PPN ya. Salah satunya itu pasal 16D ya, dengan sebuah kesimpulan sebagaimana tadi sudah dijelaskan, sudah ditampilkan di layar tentang PPN 16D, maka pasal ini ringkas ya, tetapi perlu kita gali lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari transaksi ekonomi yang di dalamnya ada unsur PPN ya. Maka yang perlu diperhatikan adalah satu rangkaian pasal, bunyi pasal 16 tadi mengandung beberapa sub ya. Yang pertama adalah adanya objek berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan. Yang kedua adalah masa atau bukan masa. Yang kedua adalah penjualnya atau yang menyerahkan harus PKP. Nah, yang ketiga baru lebih rinci lagi, lebih spesifik lagi, yaitu hanya dikenakan ya apabila PM-nya tidak masuk, PM-nya tidak dapat dikreditkan, itu pun terbatas pada ketentuan pasal 9 ayat 8 huruf B dan C
yang tadi sudah kita sama-sama lihat dan sama-sama baca. Barangkali itu di ujungnya adalah jurnal sebenarnya yang tampak di layar ya, jurnal untuk transaksi ekonomi. Dan jadi sesuai dengan pertanyaannya, buatlah jurnal yang ada unsur pajaknya, maka ini unsur pajaknya itu pajak keluaran ya, pajak keluaran. Jadi kalau menjual itu keluaran PK, pajak keluaran. Tapi kalau kulaan atau membeli dari pihak ketiga dan ada PPN-nya, maka disebut pajak masukan ya. Nanti dalam mekanisme PPN Anda sudah kenal mekanismenya, yaitu namanya kredit pajak PK minus PM. Kalau ada sisa maka disetor kas negara. Kalau ada PM yang lebih besar dari PK, maka akan diputer atau bukan diputer, istilahnya PM lebih besar dari PK, maka akan terjadi PPN lebih bayar ya. Begitu penjelasannya sedikit untuk mengingatkan tentang PPN. Oke, masuk ke rangkaian berikutnya, yaitu deferred taxes dan deferred tax liability PSAK 46. Saudara sekalian, kalau kita lihat ya, PSAK 46 itu sebetulnya adalah atau tidak punya keterkaitan dengan hukum pajak, dan hukum pajak tidak mengatur tentang PSAK 46. Jadi ini sesungguhnya adalah pelajaran murni akuntansi atau isu yang ada di akuntansi, bukan isu di pajak ya. Jadi yang perlu saya garis bawahi, ini adalah isu akuntansi, bukan isu pajak. Nah, memang pajak akan terdampak ya, karena yang dilaporkan atau yang diakui di akun deferred tax asset dan deferred tax liabilities adalah hasil dari perhitungan pajak atau hasil dari karakteristik pajak. Jadi mari kita lihat langsung saja ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham karena memang bukan orang akuntansi, ya wajar lah gitu ya. Jadi tidak usah terlalu diperdalam, karena kalau kita lapor SPT, petugas pajak tidak pernah akan tanya tentang PSAK 46. Tapi kalau Anda membuat laporan keuangan yang tujuannya mendapat opini, dan opininya harus WTP, wajar tanpa pengecualian, maka akun tentang PSAK 46 ini harus muncul di dalam laporan keuangan Anda. Tapi apakah itu akan mempengaruhi utang pajak? Tidak ya. Apakah mempengaruhi perhitungan pajak PPh pasal 29? Tidak juga. Nah, jadi untuk apa? Ya untuk akuntansi, bukan untuk kepentingan pajak. Begitu ya. Nah, bagaimana ceritanya ini? Ceritanya diawali dari karakteristik koreksi fiskal. Jadi kalau koreksi fiskalnya itu bersifat perbedaan sementara ya, contohnya kemarin saya contohkan adalah perbedaan penyusutan, penggunaan metode maupun umur dan nilai residu. Nah, antara akuntansi dan pajak ada perbedaan, tetapi perbedaannya tidak permanen dalam hal melarang ya. Tetapi akuntansi mempunyai cara menghitung sendiri, pajak mempunyai cara menghitung sendiri. Nah, pasti akan timbul selisih. Selisihnya inilah yang disebut perbedaan sementara, karena nanti pada akhirnya di ujungnya besaran akumulasi penyusutan jumlahnya sama. Nah, disitulah di setiap tahun fiskal, sementara ukurannya kan tiap tahun fiskal ya, per tahun, jadi diukur per tahun karena terjadi perbedaan per tahun, tapi pada ujungnya nanti, ujungnya mana? Ujungnya ketika masa ekonominya habis ya, akan menghasilkan jumlah akumulasi beban misalnya yang sama. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan sementara ya. Nah, perbedaan permanen itu nggak dibahas. Jadi kalau di dalam perhitungan deferred tax asset, yang dilihat adalah perbedaan permanennya ya, perbedaan permanennya. Nah, jadi bagaimana cara menghitung deferred tax ini?
sebenarnya simpel saja, ya, simpel saja. Kita lihat dengan cara seperti ini, laba fiskal versus laba akuntansi. Laba fiskal itu berasal dari penghasilan kena pajak dikali tarif. Laba akuntansi jelas berasal dari perhitungan laporan keuangan komersil, ya. Maka kita lihat cara kita menentukan besaran deferrednya. Utang PPh akan kita bandingkan dengan beban PPh. Nah, ini utang PPh, income tax payable, akan dibandingkan dengan beban PPh. Utang PPh ini merefleksikan jumlah real PPh yang harus dibayar. Namanya utang, ya harus dibayar. Sementara beban itu merefleksikan jumlah PPh yang terutang menurut laba akuntansi. Anda pasti ingat dalam pelajaran akuntansi, laba akuntansi atau kita sebut sebagai laba buku itu adalah bukan laba yang sesungguhnya, karena masih ada tercampur misalnya penyusutan, penyisihan, ya, dan seterusnya yang secara angka eksis tetapi sebenarnya teoritik, fakultatif gitu. Nah, nanti silakan diperdalam ilmu akuntansinya. Tapi yang jelas untuk kepentingan perhitungan cukuplah menghitung dengan hafalan semacam ini, yaitu membandingkan utang dengan beban. Utang nilainya diperoleh dari laba fiskal. Laba fiskal ini jelas laba komersil yang sudah direkon kali tarif PPh pasal 17. Sementara untuk beban gunakan laba akuntansi, laba yang berasal dari perhitungan akuntansi kali tarif PPh pasal 17. Nah, jadi sekarang kita bandingkan. Kalau beban PPh artinya laba akuntansi lebih besar ketimbang laba fiskal. Mohon maaf, ini lebih kecil ya. Laba akuntansi lebih kecil ketimbang laba fiskal, maka selisihnya disebut pajak tangguhan dengan karakteristik apa? Aset, ya. Jadi ada muncul pajak tangguhan dengan karakteristik aset. Yang ini nanti dalam mekanisme akuntansinya harus diamortisasi, ya, gitu. Jadi hafalan aja dulu, ya, beban PPh dibanding utang PPh. Kalau bebannya lebih kecil daripada utang, muncullah deferred tax asset. Sebaliknya, kalau bebannya lebih besar ketimbang utang PPh, muncullah deferred tax liability. Dengan kata lain, dibacanya, ya, jurnal ini memberikan informasi utang sekarang itu boleh jadi lebih besar, sementara bebannya lebih kecil. Nah, tapi di kemudian hari, ya, muncullah apa yang disebut sebagai kemungkinan terjadinya tax saving, meskipun itu nilainya bukan nilainya, sesungguhnya bukan sesuatu yang real karena hanya perhitungan di atas kertas saja untuk menunjukkan bahwa ada keterbukaan, ada full disclosure, yaitu pengungkapan penuh atas resiko yang terjadi akibat perbedaan antara pembukuan komersil dengan pembukuan fiskal. Jadi seperti itu saja, ya, tidak usah yang sulit-sulit. Kalau untuk keperluan menghitung, Anda tinggal membandingkan beban, sekali lagi membandingkan beban dengan utang. Beban berasal dari laba komersil kali tarif pasal 17, utang berasal dari laba fiskal kali pasal 17, ya. Jadi bukan laba komersil, yang nyebutnya laba akuntansi untuk bebannya, ya.
Demikian kiranya. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan saja ditanyakan. Ada 2 materi, sub materi, yaitu tentang PPN untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Yang kedua adalah PSAK 46 Deferred Tax Asset dan Deferred Tax Liabilities, yang isunya ini sebenarnya lebih kepada isu akuntansi, bukan isu perpajakan. Tapi barangkali Anda dikenalkan supaya nanti ketika sebagian dari Anda ada yang bekerja sebagai profesional expert di bidang tax ya, dan Anda punya latar belakang akuntansi, maka jangan menyembunyikan akun deferrednya. Jadi tampilkan saja sebagaimana yang sudah diatur di dalam standar pernyataan akuntansi komersil atau PSA keuangan atau PSAK nomor 46. Baik, demikian ya. Maka berakhirlah sudah materi ketiga ini ya. Kita bisa memulai untuk melatih. Barangkali nanti akan ada diskusi dan pertanyaan tentang latihan yang akan saya berikan di forum ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian berikutnya nanti akan ada latihan-latihan. Saudara-saudara sekalian, ini ada sedikit file untuk latihan, nanti akan saya upload di Google Classroom. Barangkali nanti sambil membaca atau mendengarkan yang sudah saya buat file suaranya, Anda bisa melatih diri untuk mengerjakan ini, dan nanti di forum Classroom kita bisa diskusikan. Misalnya Anda bertanya apakah nomor 7 terutang PPh pasal 21, 22 atau 23, nomor 8 bagaimana, dan seterusnya. Ini ada beberapa latihan kasus yang acak ya, silahkan nanti ditentukan sendiri apakah terutang PPh 21, 22 ataukah 23 dan seterusnya ya. Barangkali juga kalau di sana ada transaksi yang terdampak PPN, monggo silahkan untuk dibahas juga gitu ya. Ini beberapa transaksi saja. Baik, nanti silahkan dikerjakan ya, dan di forum bisa ditanyakan bebas ya, ditanyakannya bebas. Nah, di akhir saya ingin, di awal belum kenalan, ini sekilas tentang saya ya. Barangkali Anda mempertanyakan kompetensinya, maka sekian lama saya bekerja di kantor pajak, jadi mudah-mudahan apa yang tadi 3 hari ini kita bicarakan mampu memenuhi ekspektasi Anda terkait dengan wawasan Anda terhadap materi akuntansi pajak. Oke, demikian mungkin. Mari kita diskusikan 3 hari pelatihan dengan materi PPh 21, 22, 23, 25, 29 dan PPN dalam perspektif akuntansi perpajakan. Saya tutup dulu, akhiri dulu latihannya, dan kita akan kembali di forum ya untuk membahasnya.